Perdana Menteri melamar menjadi anggota Freemasonry. Henry Basha, Perdana Menteri Turki, mengajukan lamaran memohon untuk menjadi anggota sidang Freemasonry, tetapi permohonannya ini tidak diteruskannya. Sebagian besar perwira mahkamah militer dari Freemasonry. Masa darurat militer diumumkan untuk jangka waktu 2 tahun. Dalam masa itu, sebagian besar dari perwira-perwira tentara di mahkamah militer adalah anggota-anggota Freemasonry. Direktur barang-barang cetakan seorang Yahudi Freemason. Parlemen mengeluarkan sebuah undang-undang yang ketat sekali mengenai barang-barang cetakan. Lalu sebagai direktur yang mengurus hal ihwal yang mengenai barang-barang cetakan itu diangkat seorang Yahudi anggota Freemason yang berasal dari Salonika. Direktur ini mempunyai wewenang dan kekuasaan yang amat luas, karena ia berwenang untuk menghentikan penerbitan surat-surat kabar. Jika surat kabar itu melakukan kritik yang terlalu keras kepada zaman baru, mengkritik pemerintah adalah reaksioner. Siapa saja yang mengkritik pemerintah akan dicap sebagai orang reaksioner. Dalam keadaan ini, direktur itu mempunyai wewenang mengajukan pemilik surat kabar dan anggota redaksinya ke depan mahkamah. Kantor berita di tangan Yahudi. Sebuah kantor berita setengah resmi yang beroperasi dengan telegram telah didirikan dengan maksud untuk menemukakan pendapat perkumpulan persatuan dan kemajuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang memimpin kantor berita ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari Baghdad. Demikian pula telah dilakukan usaha-usaha untuk mengangkat seorang ahli hukum Yahudi anggota Zionis dari Salonikas sebagai penasihat Kementerian Kehakiman. Tetapi usaha-usaha ini tidak berhasil. Ketua cabang Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan di ibu kota adalah seorang Yahudi Freemason. Cabang Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan di ibu kota Konstantinopel adalah seorang Yahudi dari Salonika dan anggota Freemasonry. Wakil wali kota ibu kota seorang Freemason. Ada seorang Yahudi dan anggota Freemason dari Salonika yang telah berusaha keras untuk dapat diangkat menjadi wali kota Konstantinopel. Tetapi sampai sekarang ia belum berhasil lagi, sedangkan Pangeran Said Halim, yaitu seorang anggota Freemason dari Mesir, telah berhasil menjadi wakil wali kota di ibu kota. Wali kota Istanbul mempunyai kekuasaan yang amat besar terutama dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan gerak-gerik penduduk, serta kehidupan mereka, dan juga mengenai pemilihan umum di ibu kota itu, serta masalah pemilihan anggota parlemen yang mewakili ibu kota. Pada waktu yang sama, Kementerian Polisi yang lama telah diganti menjadi Direktorat Keamanan Umum yang membawahi polisi, dan hansip direktorat ini dipimpin oleh seorang Freemason dari Salonika. Parlemen juga telah membuat sebuah undang-undang tentang partai dan perkumpulan, di mana Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan telah diberi hak untuk membubarkan organisasi-organisasi lain yang serupa dengannya atau berkonkurensi dengannya di kalangan orang-orang Bulgaria, Yunani, dan lain-lain. Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan menjadi partai politik. Setelah Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan melakukan operasi membungkam organisasi-organisasi lain, maka dengan menggunakan kebohongan dan tipu daya, ia berpura-pura mengubah diri dari suatu organisasi revolusioner rahasia menjadi sebuah partai politik dan organisasi sosial yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diumumkan kepada orang ramai. Berkembangnya majelis-majelis Freemasonry. Tetapi dalam pada itu, dapat pula diperhatikan bahwa majelis-majelis Freemasonry telah tumbuh sebagai cendawan pada musim hujan, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, baik di Macedonia maupun di ibu kota. Dapat dicatat bahwa dalam 1 tahun saja, telah didirikan 12 buah majelis Freemasonry. Orang tidak perlu menyelidiki secara mendalam untuk mengetahui bahwa kerahasiaan majelis-majelis Freemasonry itu untuk sebahagiannya telah digunakan untuk menutup-nutupi tindakan-tindakan ke dalam yang dilakukan oleh perkumpulan yang telah menyatakan diri bahwa ia bukan lagi suatu organisasi rahasia. Tetapi jelas kelihatan bahwa organisasi itu terus melakukan propaganda rahasia. Para pegawai dan lain-lain didorong dengan berbagai cara untuk masuk majelis-majelis. Jelas pula kelihatan bahwa para pegawai dan yang mempunyai jabatan-jabatan yang penting-penting telah diberi pengertian bahwa pangkat dan jabatan mereka, kenaikan pangkat mereka, dan selanjutnya rezeki dan penghasilan mereka. Semuanya ini bergantung kepada apakah mereka mau masuk menjadi anggota-anggota majelis-majelis Freemasonry, sehingga mereka menjadi salah seorang saudara.
Kepada sebahagian dari mereka, juga diberikan beritahu bahwa jika mereka mau masuk menjadi anggota Freemasonry maka masalah-masalah seperti masalah Mesir, Kreta, dan masalah-masalah lain yang berpengaruh kepada kebesaran nasional lagi negara. Semuanya itu akan dapat diselesaikan sesuai dengan kepentingan Turki. Demikian pula bahwa rahasia besar tentang politik internasional akan dibukakan kepada mereka. Mereka akan menjadi saudara-saudara dari Raja Inggris, dan mereka akan mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengannya, serta bertukaran tanda kode rahasia dengannya, apabila ia nanti berkunjung ke Konstantinopel dan seterusnya, dan seterusnya. Sidang Inggris bersembunyi di balik nama Turki. Kebanyakan dari anggota-anggota Freemasonry yang baru itu melakukan kunjungan ke Majelis Freemasonry Inggris yang sudah lama didirikan di bawah nama Turki. Sebagian dari mereka itu memang telah berhasil menjadi anggotanya. Dilakukan usaha keras untuk menjadikan mereka percaya bahwa dengan masuk ke dalam organisasi Freemasonry, maka pada hakikatnya mereka masuk ke dalam suatu organisasi Inggris. Kebohongan pendapat yang mengatakan bahwa majelis-majelis yang baru termasuk ke dalam majelis Skotlandia. Majelis-majelis Freemasonry yang baru, sama keadaannya dengan majelis-majelis seperti itu di Mesir, menyatakan bahwa ia termasuk ke dalam upacara Skotlandia lama. Raja Inggris pelindung Majelis Skotlandia. Majelis-majelis ini secara bohong juga menyatakan bahwa secara tidak langsung mempunyai surat izin dari Majelis Skotlandia Raya yang berfungsi di bawah lindungan Raja Inggris. Dengan semua ucapan itu, majelis-majelis itu ingin untuk membangkitkan kepercayaan di dalam jiwa seluruh lapisan masyarakat Utsmani, karena nama Inggris memang mendapat kepercayaan mereka. Memasukkan perwira-perwira militer ke dalam Freemasonry. Dengan maksud agar perkumpulan Freemasonry dapat memperkuat kekangannya terhadap tentara, maka sejumlah besar perwira, terutama yang gajinya tidak begitu besar, dimasukkan ke dalam majelis Freemasonry yang dinamakan Resna, yaitu nama tempat lahirnya Niyazi Bey di Macedonia. Majelis Freemasonry ini dikepalai oleh Mayor Usman Falami Bey, saudara Niyazi Bey. Anggota masuk majelis Freemasonry. Sebagian besar dari anggota-anggota parlemen, baik majelis rendah maupun majelis tinggi, telah masuk menjadi anggota Freemasonry. Mereka menjadi anggota majelis Freemasonry yang memamah dustur, di mana salah seorang dari para pemimpinnya yang terkemuka adalah Tayyip Bey, Menteri Dalam Negeri, dan Javid Bey, Menteri Keuangan. Orang Arab anggota parlemen mengadakan majelis Freemasonry khusus untuk mereka saja. Setelah anggota-anggota parlemen pihak oposisi, terutama yang berkebangsaan Arab, menyadari bahwa mereka makin lama makin dijauhkan dari pusat-pusat kekuasaan, berada di luar arus rahasia-rahasia politik dan konspirasi-konspirasi lokal, maka mereka pun mulailah mendirikan majelis-majelis Freemasonry yang khusus untuk mereka saja, atau mungkin pula mereka ikut serta dalam majelis-majelis yang telah ada. Misalnya, mereka telah mendirikan perkumpulan-perkumpulan persaudaraan Utsman dan teman-teman kemerdekaan. Sekte Bektashi masuk Freemasonry. Di samping apa yang telah disebutkan di atas, maka ada anggota-anggota Sekte Bektashi yang telah memisahkan diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jumlahnya mencapai 1 juta orang, yang sebagian besarnya tinggal di Albania Selatan dan Macedonia. Mereka mengadakan upacara-upacara agama yang bersifat rahasia, yang banyak persamaannya dengan upacara-upacara Freemasonry. Mereka mempunyai susunan organisasi yang serupa dengan susunan organisasi Freemasonry. Mereka menyatakan keinginan untuk masuk Freemasonry. Upacara Bektashi mirip dengan upacara Freemasonry. Orang-orang anggota Bektashi ini amat terdorong oleh jiwa Freemasonry yang sesungguhnya, yang berbeda dari Freemasonry politik dan Freemasonry ateis yang ditemui orang di beberapa bagian benua Eropa. Didirikannya majelis-majelis baru. Di samping majelis-majelis yang telah kami sebutkan di atas, maka didirikan pula majelis-majelis baru antara tahun 1909 dan tahun 1910, nama-namanya sebagai berikut: Kesetiaan Timur, Teman Akrab Persatuan dan Kemajuan, Kebangkitan Bizantium, Kebenaran Tanah Air, Kebangkitan Sabang, Sidang Kebangkitan Macedonia, Fajar, di mana semua nama ini merupakan nama-nama yang tidak asing bagi para peneliti kegiatan rahasia politik Mesir. Semua majelis itu dari bawah pimpinan orang Yahudi. Kelihatan bahwa semua majelis-majelis Freemasonry ini sama keadaannya dengan jaringan majelis-majelis di Salonika dan Macedonia. Semuanya direncanakan
dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Amerika dan orang-orang Yunani, serta orang-orang Kristen setempat lainnya, boleh dikatakan tidak mempunyai wakil-wakil di dalamnya, kalau tidak akan dikatakan diasingkan sama sekali. Sebelumnya telah saya kemukakan, bahwa Pangeran Said Halim Al-Masri, bersama-sama dengan saudaranya Abbas dan juga Pangeran Aziz, Hasan, dan lain-lainnya dari orang-orang Mesir, karena didorong oleh rasa benci yang luar biasa terhadap Hadef. Maka mereka telah bekerja sama dengan Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, serta memberikan sumbangan keuangan kepada perkumpulan itu. Hubungan Freemasonry Turki Muda dengan Freemasonry Mesir. Cara di mana telah dilakukan antara orang-orang Freemason anggota Turki Muda yang telah masuk ke ibu kota dengan Jailun Salonika dan Freemasonry Mesir telah dipengaruhi oleh berbagai aliran yang saling bertentangan yang telah meliputi udara politik di Panatai Bosphorus yang tidak sepi dari kabut dan keguncangan. Orang-orang Freemason sendiri telah menceritakan kisah-kisah yang berbeda tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Hubungan Freemasonry Syrian dengan Freemasonry Mesir. Idris B. Rakib, Kepala Majelis Raya Mesir yang dikatakan orang bahwa ia telah diakui oleh Majelis Raya Skotlandia, ialah yang merupakan pendiri dan penjaga sejumlah besar majelis-majelis Freemasonry di Mesir, Syria, Palestina, dan Lebanon. Di Lebanon kita dihadapkan kepada suatu kenyataan yang aneh, yaitu banyaknya orang Katolik Roma yang menjadi anggota Freemasonry. Demikian pula Muhammad Urfi Pasha telah mendirikan sejumlah majelis Freemasonry di Mesir, Yerusalem, dan di Syria Selatan, dan ia berusaha keras untuk memasukkan majelis-majelis Freemasonry ke dalam organisasinya. Pada musim semi tahun 1909, ia telah pergi ke Konstantinopel untuk tujuan ini. Tetapi ia menghadapi banyak kesukaran ketika terjadi pemberontakan kesatuan-kesatuan militer pada tanggal 13 April tahun 1909. Ia merasa takut dan segera kembali ke Mesir. Beberapa waktu sebelum terjadinya peristiwa itu, Idris Rakib telah memberikan kekuasaan kepada Pangeran Aziz Hasan yang telah mencapai tingkat ke-17 dalam Majelis Freemasonry Italia di Iskandaria. Tagar yang tersebut belakangan ini untuk menggabungkan majelis-majelis Freemasonry di Konstantinopel ke dalam Majelis Raya Mesir. Freemasonry menurunkan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya. Perundingan-perundingan ke arah itu telah dilaksanakan tidak lama setelah masuknya tentara-tentara Macedonia yang dipimpin dan diarahkan oleh orang-orang Freemasonry ke ibu kota. Di tangan tentara-tentara inilah terjadinya peristiwa penurunan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya. Karena Sultan itu telah memberikan perlawanan yang amat hebat kepada Freemasonry, karena perkumpulan itu dianggapnya sebagai perkumpulan politik rahasia yang amat berbahaya. Persetujuan yang diperlukan telah dapat diperoleh dari Majelis Raya Italia, karena peristiwa itu dan berkat persetujuan khusus yang diberikan Dewan Freemasonry tertinggi di Belgia dengan perantaraan Yusuf B. Sakakini, maka Pangeran Aziz Hasan telah dinaikkan tingkatnya ke tingkat 33. Dan diberi kekuasaan untuk membentuk Majelis Raya Turki. Hal ini telah dilakukan dalam bulan Mei atau Agustus tahun 1909. Mahmud Tal'at B., Menteri Dalam Negeri, telah diangkat sebagai ketua tertinggi dari Majelis Raya ini. Kemenangan Freemasonry Italia terhadap Freemasonry Inggris. Dari apa yang telah dikemukakan di atas jelaslah bahwa kemenangan angkatan bersenjata yang datang dari Macedonia terhadap Sultan Abdul Hamid dalam bulan Maret tahun 1909 dan berhasilnya mereka menduduki ibu kota Konstantinopel. Mempunyai arti kemenangan Freemasonry yang mendapat ilham dari Italia atas Majelis Raya Freemasonry di Mesir yang mendapat pengakuan dari Inggrisan. Setelah itu secara berangsur-angsur semua majelis-majelis Freemasonry yang terdapat di Konstantinopel mulai bergabung ke dalamnya. Demikian pula semua majelis-majelis Freemasonry yang terdapat di Macedonia. Juga telah diputuskan bahwa semua majelis Freemasonry Utsmani yang terdapat di Syria, Mesir, dan akan tunduk kepada Majelis Raya Utsmani. Sedikit sejarah Freemasonry Mesir. Pangeran Hasan kembali ke Mesir dengan didampingi Yusuf Sakakini, dengan tujuan untuk merealisir tujuan ini. Tetapi Idris B. Rakib dan lain-lainnya tidak sependapat dengan gagasan ini. Menurut pendapat mereka, Mesir dan Lebanon yang merupakan dua daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri, juga harus merupakan dua daerah yang berdiri sendiri dalam hubungannya dengan Freemasonry politik. Berdasarkan keadaan ini, maka terjadilah perpisahan antara Pangeran Hasan
dan Idris Raghib yang telah diutusnya ke Konstantinopel, dan Muhammad Farid, pemimpin nasional Mesir, diangkat sebagai wakil Majelis Raya Utsmani Agung di Mesir. Hal ini sesuai dengan pengarahan yang telah diberikan Tal'at B. Pemimpin Agung Majelis Raya Utsmani. Upacara pengangkatannya itu telah diadakan di Majelis Raya Freemasonry di Tanta. Khalid Himadah Pasha, Sahim Makarios, pemilik surat kabar Al-Mukatam serta para pemuka Freemasonry Mesir lainnya yang merasa tidak mempunyai hubungan batin dengan orang-orang nasionalis menentang dengan hebat sekali pengangkatan Muhammad Farid dalam jabatan Freemason yang demikian tinggi. Yang Mulia Khalif sendiri yang telah mengkritik langkah di mana orang-orang nasionalis Mesir telah mempunyai ikatan Freemason dengan Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Tetapi pengangkatan Muhammad Farid itu karena telah terjadi, tidak mungkin dibatalkan lagi. Khalid Himadah Pasha mengajukan sebuah usul untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan jalan mendirikan Majelis Raya Utsmani khusus di Mesir.